Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa hilangnya vitalitas fisik dan mental setelah usia 60 tahun bukanlah sekadar penuaan, tetapi akibat dari simpul otot dan peredaran darah yang dapat Anda uraikan dalam 1 menit? Pikirkan sejenak. Berapa kali sehari Anda merasa energi Anda hilang begitu saja, bahkan setelah tidur nyenyak? Berapa kali Anda menerima penurunan vitalitas, kekuatan, atau potensi Anda sebagai takdir yang tak terhindarkan, bagian yang tak terelakkan dari penuaan? Banyak pria mengalami penurunan vitalitas yang secara keliru mereka kaitkan semata-mata dengan usia. Tetapi kebenaran yang ditunjukkan oleh sains dan kearifan praktis, adalah bahwa penurunan ini sering berakar pada sirkulasi yang buruk, kompresi saraf vital, dan ketegangan kronis yang terakumulasi tepat di jantung tubuh Anda, di otot dasar panggul Anda, karena gaya hidup yang kurang aktif dan stres kronis. Hari ini, kita akan membongkar kepercayaan akan keniscayaan tersebut. Saya Dr. Elena Castillo, dan saya telah mendedikasikan lebih dari 30 tahun untuk mendukung pria dan wanita di masa puncak kehidupan mereka. Saya sangat memahami frustrasi yang diam-diam muncul seiring bertambahnya usia, pagi-pagi ketika pikiran terasa kabur, atau ketika kepercayaan diri akan kekuatan fisik mulai goyah. Saya di sini bukan untuk menjanjikan solusi ajaib, tetapi untuk menawarkan alat yang praktis, mudah diakses, dan ampuh, yang berfokus pada satu titik yang berpotensi untuk mengatur ulang pusat vitalitas Anda. Yang akan kita jelajahi adalah teknik yang bertindak sebagai saklar sederhana untuk umur panjang dan kekuatan yang sudah Anda miliki. Pengetahuan ini bukanlah tren sesaat, tetapi rahasia fisiologi manusia yang memungkinkan Anda untuk membuka aliran darah dan saraf yang mendukung kesejahteraan harian Anda. Anda tidak perlu puas dengan energi atau vitalitas yang lebih rendah. Anda berhak merasa kuat, jernih, dan penuh semangat di tahap kehidupan Anda ini, dan perubahan dimulai dengan keputusan untuk memijat satu titik. Izinkan saya menjelaskan dengan jelas mengapa ketegangan di dasar panggul ini sangat berbahaya, dan mengapa memijat titik spesifik ini bukanlah obat mujarab, melainkan tindakan rekayasa fisiologis. Ketika kita berbicara tentang penurunan vitalitas atau energi, kita tidak hanya berbicara tentang keausan biasa, tetapi lebih tepatnya penyumbatan. Bayangkan tubuh Anda sebagai jaringan hidrolik dan saraf yang kompleks. Stres kronis dan jam-jam panjang tanpa aktivitas tidak akan hilang begitu saja. Stres tersebut akan bermanifestasi secara fisik. Tubuh manusia, yang dirancang untuk bergerak dan bereaksi, menafsirkan stres terkait pekerjaan, kekhawatiran finansial, atau kecemasan umum sebagai keadaan darurat yang terus-menerus. Hal ini memicu respons, lawan atau lari, yang secara otomatis menegangkan kelompok otot inti yang besar, terutama diafragma dan, yang terpenting, otot dasar panggul bagian dalam. Jika Anda menghabiskan berjam-jam tidak bergerak di kursi, otot-otot ini akan memendek, mengeras, dan menjadi kaku secara kronis. Kekakuan ini seperti simpul yang kencang pada selang taman yang mencoba menyirami bunga-bunga terpenting Anda. Air, yang tidak mengalir mewakili dua elemen vital, darah dan sinyal saraf. Ketegangan panggul kronis memberikan tekanan langsung pada struktur-struktur penting. Pertama, ia menekan arteri pudendal, yang bertanggung jawab untuk membawa aliran darah penting ke daerah tersebut. Jika arteri ini terus-menerus terjepit oleh otot-otot hipertonik, terlalu tegang, kemampuan tubuh untuk merespons rangsangan dan mempertahankan kekencangan akan menurun drastis. Kedua, dan mungkin lebih penting, ia menekan saraf pudendal. Saraf ini adalah jalan raya sensorik yang menghubungkan otak Anda ke seluruh pusat kendali, memengaruhi tidak hanya fungsi seksual, tetapi juga sensasi penuh dan kontrol urin. Dengan melepaskan ketegangan yang terakumulasi melalui teknik yang akan kita praktikkan, kita sedang melepaskan simpulnya. Ini tentang mengembalikan ruang bagi pembuluh darah dan saraf ini. Kita tidak mencoba untuk secara artifisial merangsang mereka, tetapi lebih tepatnya untuk membuka blokir apa yang telah dihalangi oleh kehidupan modern. Area yang akan kita fokuskan adalah titik di mana kekuatan dan stabilitasnya bertemu. Dalam pengobatan tradisional Tiongkok, area ini dikenal sebagai istana energi. Tetapi untuk tujuan praktis,
Ini adalah area otot yang bertindak sebagai jangkar untuk dasar panggul. Titik ini, yang sering diabaikan atau dihindari karena rasa malu atau kurangnya kesadaran, adalah saklar utama untuk sirkulasi darah bagian bawah. Saya telah melihat tindakan pelepasan sederhana ini mengubah hidup, tidak hanya memulihkan kepercayaan diri dalam keintiman, tetapi juga meningkatkan kualitas tidur, mengurangi nyeri punggung bawah yang banyak orang anggap sebagai bagian dari penuaan, dan bahkan mempertajam kejernihan mental. Ketika pusatnya tersumbat, seluruh sistem beroperasi dengan rem tangan terpasang. Sekarang, Anda mungkin bertanya-tanya, apa titik ini? Dan bagaimana cara menemukannya? Anda tidak perlu menjadi terapis fisik untuk melakukan pelepasan ini. Ini adalah titik yang mudah diakses, tetapi memang membutuhkan sedikit perhatian dan niat yang kuat. Kita perlu menemukan sumber kompresi, yang biasanya terasa seperti tali yang tegang atau titik yang nyeri dan padat, sangat dekat dengan insersi otot perineum dan paha bagian dalam. Disinilah otot benar-benar menjadi sangat keras. Dengan memberikan tekanan dan gerakan pada titik ini, Anda mengirimkan sinyal relaksasi yang kuat ke sistem saraf, memberitahu otot untuk berhenti melawan. Respons langsung biasanya berupa sensasi hangat, sedikit kesemutan, atau kelegaan yang mendalam. Sensasi itu adalah darah yang kembali mengalir normal. Itu adalah sinyal saraf yang kembali ke jalurnya. Ini bukan perasaan yang tidak menyenangkan, melainkan kembalinya vitalitas yang disambut baik. Banyak pria datang ke kantor saya dengan keyakinan bahwa mereka membutuhkan pengobatan kompleks atau operasi. Saran pertama saya selalu sama. Sebelum mencari solusi eksternal, mari kita lihat apa yang bisa kita lepaskan dari dalam. Hentikan membawa ketegangan yang telah menumpuk di tubuh Anda selama beberapa dekade. Bayangkan Anda memiliki engsel yang berkarat. Anda bisa memaksa pintu, tetapi Anda hanya akan merusaknya. Yang Anda butuhkan adalah minyak. Pijat ini adalah minyak yang melumasi engsel utama tubuh Anda. Ini adalah teknik yang hanya membutuhkan beberapa menit, dapat dengan mudah diintegrasikan ke dalam rutinitas perawatan diri Anda dan memiliki efek kumulatif yang luar biasa. Sekarang, izinkan saya menjelaskan teknik sederhana untuk memulainya. Anda membutuhkan waktu pribadi, tempat yang nyaman di mana Anda dapat berbaring setengah atau duduk dengan penyangga, sehingga area panggul Anda rileks dan mudah diakses. Titik tepatnya, seperti yang telah kita sebutkan, berada di tengah, persimpangan antara skrotum dan anus. Anggap saja itu sebagai mata dari engsel tengah yang membutuhkan pelumasan. Kita akan menggunakan bantalan jari Anda, telunjuk atau tengah, manapun yang terasa paling kuat dan nyaman, dan sedikit minyak atau pelumas, jika Anda mau, meskipun sebenarnya tidak terlalu diperlukan jika kulit Anda tidak terlalu sensitif. Kuncinya bukanlah kekuatan kasar, tetapi tekanan yang stabil dan pernapasan yang disengaja. Mulailah dengan memberikan tekanan lembut, temukan tendon atau otot yang terasa paling kencang, seperti senar gitar yang disetel dengan tepat. Awalnya, tekanan tersebut mungkin menimbulkan sedikit rasa tidak nyaman, sensasi yang mungkin telah Anda abaikan atau tekan selama bertahun-tahun. Ketidaknyamanan awal itu bukanlah kerusakan, itu adalah memori otot dari stres dan kompresi yang dilepaskan. Itu adalah tanda pasti bahwa Anda telah menemukan area pembatasan yang tepat. Pertahankan tekanan tersebut. Sangat penting untuk memahami bahwa pada titik ini, Anda tidak boleh mendorong secara agresif, tetapi lebih baik menahan tekanan dengan kuat dan sabar. Biarkan tubuh Anda menyerah pada tekanan tersebut. Sambil menahannya, mulailah bernapas dalam-dalam, mengalirkan udara ke perut bagian bawah Anda. Bernapas adalah sarana fundamental untuk relaksasi. Dengan setiap hembusan napas, Anda memberi perintah pada sistem saraf Anda untuk menurunkan kewaspadaannya, untuk melepaskan ketegangan tersebut, membayangkannya mengendur sedikit demi sedikit. Setelah sekitar 30 detik tekanan yang berkelanjutan, ketika Anda merasakan jaringan mulai sedikit mengendur, Anda dapat memulai gerakan yang sangat halus, seperti lingkaran kecil, atau gerakan meluncur ke samping yang minimal. Gerakan ini membantu melepaskan lapisan jaringan ikat, fascia, yang telah melekat dan mengeras di sekitar saraf dan pembuluh darah vital yang memasok prostat dan corpus cavernosum.
Pelepasan fascia ini sangat penting untuk pengaturan ulang. Pertimbangkan pasien saya, Bapak Ricardo. Seorang manajer proyek, hidupnya dikuasai oleh stres dan tenggat waktu. Ketika saya menceritakan tentang teknik ini kepadanya, dia menatap saya dengan skeptis. Dia mencari pil biru kecil atau solusi cepat. Saya memintanya untuk meluangkan waktu 3 menit setiap malam untuk ritual perawatan diri ini. Awalnya, dia mengatakan bahwa itu tidak nyaman, bahkan menyakitkan, dan dia merasakan nyeri tajam ketika dia memberikan tekanan. Tetapi dia gigih, fokus sepenuhnya pada pernapasannya saat memberikan tekanan. Dalam beberapa minggu, Ricardo melaporkan tidak hanya peningkatan yang nyata dalam fungsi dan vitalitasnya, tetapi juga pengurangan drastis pada sakit kepala tegang kronisnya. Mengapa efek sistemik ini? Karena ketegangan yang menumpuk di panggulnya bukan hanya masalah lokal, itu adalah manifestasi fisik dari kecemasan intinya. Dengan melepaskan pusat saraf, dia melepaskan seluruh sistem. Poin ini sangat penting untuk kesehatan pria secara keseluruhan. Kita tidak hanya meningkatkan aliran darah atau sinyal saraf, kita membongkar, lapis demi lapis, perisai fisik dan emosional yang telah kita bangun di sekitar maskulinitas dan respons stres kita. Perisai ini bermanifestasi sebagai otot yang tegang, membatasi kehidupan dan vitalitas. Perineum adalah gerbang menuju pembatasan tersebut. Dengan membuka gerbang itu, kita memungkinkan tubuh untuk mengingat keadaan relaksasi alami dan kapasitas fungsionalnya. Efek kumulatif dari praktik yang konsisten ini adalah yang membedakan peningkatan sementara dari transformasi yang langgeng, dan tidak ada batasan usia untuk mulai merasakan manfaat dari pelepasan ini. Hasilnya seringkali mengejutkan bahkan orang yang paling sinis sekalipun. Mari kita bahas efek pompa yang vital, mekanisme hidrodinamik yang mengubah area stagnasi menjadi mesin pembaruan. Bayangkan jaringan otot perineum dan sebagian besar dasar panggul sebagai spons. Jika spons ini terus-menerus tegang, terjepit oleh kecemasan kronis, gaya hidup kurang gerak, atau postur tubuh yang kaku, aliran cairan akan berhenti. Otot perlahan-lahan tenggelam dalam limbah metabolismenya sendiri, terutama asam laktat, dan kekurangan pasokan oksigen segar yang dibutuhkan untuk berfungsi dengan baik. Pijat perineum, jika dilakukan dengan teknik dan niat yang benar, bukanlah sekadar usapan dangkal, melainkan kompresi dan pelepasan ritmis, seperti meremas spons dengan lembut. Ketika kita memberikan tekanan, kita memaksa keluar darah vena yang stagnan dan penuh racun. Ketika kita melepaskan tekanan, vakum yang tercipta segera menarik masuk darah arteri yang segar, kaya oksigen, dan kaya nutrisi. Ini adalah infus kehidupan dan vitalitas lokal. Siklus pembersihan dan pembaruan ini sangat penting. Tidak hanya untuk fungsi ereksi dan sensitivitas, tetapi juga untuk kesehatan jangka panjang saraf dan pembuluh darah yang melewati daerah tersebut. Jaringan yang ternutrisi dan teroksigenasi dengan baik, secara definisi, adalah jaringan yang tangguh dan fungsional. Efek pemurnian inilah yang memungkinkan mekanisme ketiga, dukungan prostat tidak langsung, menjadi sangat efektif. Kita harus sangat jelas. Teknik perawatan diri ini bukanlah pijat prostat medis langsung, melainkan dukungan pencegahan dan dekompresi. Prostat terletak tepat di tengah wilayah ini, dikelilingi dan didukung oleh kompleks otot dasar panggul. Jika otot-otot di sekitarnya berada dalam keadaan hipertonia kronis, kaku dan tegang, mereka memberikan tekanan eksternal yang konstan pada kelenjar dan saluran-saluran halusnya. Tekanan mekanis ini merupakan sumber iritasi dan dapat menyebabkan gejala tidak nyaman yang sering disalahartikan sebagai masalah infeksi atau struktural semata, seperti sindrom nyeri panggul kronis, sebelumnya dikenal sebagai prostatitis non-bakterial. Selain mengurangi tekanan, peningkatan sirkulasi yang dihasilkan dari efek pemompaan meminimalkan penumpukan darah lokal. Penumpukan ini, endapan, metabolisme yang stagnan, memperburuk peradangan pada struktur internal apapun. Dengan melepaskan ketegangan pada jaringan di sekitarnya dan memfasilitasi drainase vena, kita membantu tubuh mengurangi beban peradangan dan menghilangkan produk sampingan yang mengiritasi. Saya teringat Miguel, Nandi.
Seorang pasien berusia 55 tahun yang datang ke kantor saya dengan frustrasi. Ia telah menjalani serangkaian tes urologi yang panjang karena menderita nyeri perut bagian bawah yang terus-menerus dan sering buang air kecil yang tidak nyaman, tetapi semua hasil kultur menunjukkan negatif. Asalnya, seperti yang kami duga, adalah otot dan saraf. Dengan melepaskan ketegangan yang menumpuk di perineum, kami tidak hanya menghilangkan tekanan mekanis yang mengiritasi prostat, tetapi kami juga mengaktifkan cabang parasimpatik, mekanisme kerja keempat kami, yang mengurangi sinyal nyeri dari sistem saraf pusat. Hanya dalam 3 bulan praktik yang konsisten, Miguel melaporkan bahwa episode nyerinya berkurang dari setiap hari menjadi sesekali, dan yang paling mengejutkannya adalah peningkatan kualitas tidurnya. Ketika inti tubuh rileks, otak akhirnya mengizinkan dirinya untuk beristirahat. Inilah kekuatan pengobatan tubuh sebagai sistem yang saling terhubung, di mana solusi untuk masalah panggul, ironisnya, dapat menjadi obat untuk insomnia atau kecemasan. Sangat penting untuk memahami bahwa mekanisme ini tidak beroperasi secara terpisah. Dekompresi saraf yang mengurangi gangguan ditingkatkan oleh oksigen yang masuk berkat efek pompa, dan kedua efek tersebut sangat diperkuat oleh aktivasi sistem saraf parasimpatik, yaitu saklar, istirahat, dan pencernaan. Ketika kita membawa tubuh ke keadaan istirahat fisiologis yang dalam ini, penyembuhan menjadi keadaan alami. Kita tidak memaksa tubuh untuk sembuh. Kita menghilangkan hambatan yang mencegahnya untuk melakukannya. Kita menciptakan ruang, baik fisik maupun biokimia, agar kesehatan dapat berkembang. Kita telah memahami ilmu di balik penyembuhan. Sekarang, kita harus menerjemahkan pengetahuan itu ke dalam tindakan praktis. Kunci dari teknik ini adalah konsistensi dan penerapan tekanan yang tepat. Saya ingin Anda mendekati latihan ini dengan rasa ingin tahu dan kesabaran yang sama seperti yang Anda gunakan untuk belajar memainkan alat musik. Tekniknya sendiri sederhana, tetapi membutuhkan perhatian terhadap detail. Mari kita mulai dengan posisi. Ada 2 metode utama yang saya rekomendasikan. Keduanya dirancang untuk merilekskan otot-otot dasar panggul dan memungkinkan akses yang nyaman. Metode pertama adalah duduk di tepi kursi yang kokoh namun nyaman. Kursi tidak boleh terlalu tinggi. Biarkan kaki Anda menyentuh lantai dengan lutut ditekuk membentuk sudut 90 derajat. Jika Anda menggunakan kursi kantor, pastikan kursi tersebut tidak memiliki roda atau rodanya terkunci, karena stabilitas sangat penting. Yang penting adalah berat badan Anda sedikit condong ke depan. Memiringkan panggul Anda secara perlahan untuk memperlihatkan area perineum. Posisi ini ideal bagi mereka yang kesulitan berbaring atau bagi mereka yang mencari stimulasi cepat sepanjang hari. Metode kedua, dan yang biasanya saya sukai untuk latihan awal, adalah berbaring telentang di permukaan yang keras. Karpet atau matras sudah cukup. Tekuk lutut dan letakkan kaki rata di lantai. Posisi ini paling rileks, memungkinkan gravitasi dan relaksasi alami otot fleksor pinggul untuk melepaskan ketegangan di dasar panggul. Pelepasan ini memfasilitasi aktivasi mendalam sistem saraf parasimpatik, sehingga ideal jika tujuan utama Anda adalah mengurangi kecemasan atau meningkatkan kualitas tidur yang berkaitan dengan kondisi panggul Anda. Setelah Anda berada dalam posisi yang tepat, baik duduk maupun berbaring, langkah selanjutnya adalah menemukan titik stimulasi. Titik ini sering disebut sebagai zona erogen sentral perineum, yang terletak tepat di garis tengah, di depan anus, dan di belakang skrotum. Ini bukan tulang kemaluan. Ini adalah area jaringan lunak tempat banyak serat otot penting bersilangan dan menempel. Anda dapat menggunakan bantalan jari Anda. Jari telunjuk atau jari tengah biasanya yang paling mudah digunakan. Kuncinya di sini bukanlah kekuatan kasar, tetapi kekencangan yang terkontrol. Saya selalu memberitahu pasien saya, bayangkan tekanan ini seperti Anda sedang menguji kematangan tomat yang berair. Anda ingin menekan cukup keras untuk merasakan resistensi di dalamnya, untuk memperhatikan bahwa tomat itu lembut namun kencang, tanpa memar atau tertusuk. Tekanan harus cukup kuat untuk dirasakan jauh di dalam, di jaringan tempat simpul ketegangan berada. Tetapi jangan sampai terasa sangat menyakitkan. Jika Anda merasakan nyeri menusuk, Anda menekan terlalu keras atau di tempat yang salah. Sensasinya harus berupa ketidaknyamanan yang dapat ditoleransi. Nyeri tumpul.
Atau peregangan yang dalam, pada skala nyeri 1 hingga 10, intensitasnya tidak boleh melebihi 4 atau 5. Inilah perbedaan antara pelepasan dan cedera. Setelah Anda menemukan titiknya, Anda seringkali akan merasakan sedikit nyeri atau titik ketegangan yang menyebar. Pertahankan tekanan selama kurang lebih 1 menit penuh. Anda dapat memilih untuk mempertahankan tekanan yang stabil atau menggunakan gerakan lembut. 2 gerakan sangat efektif. Gerakan melingkar yang lambat